What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Sanjul Fikar. Ya, di video kali ini gue akan kasih tau kalian tips untuk membuat iPhone kalian lebih cepat ya. Bukan berarti iPhone kalian lemot, tapi tips ini untuk membuat iPhone kalian lebih cepat aja. Dan untuk teman-teman pemula kayaknya wajib nonton video ini sih. Oke, bagi yang udah tahu nonton aja, nggak masalah ya. Bagi yang belum tahu silakan ditonton sampai selesai. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, oke. Tips yang pertama yaitu Siri dan Search. Ada pada bagian setting. Kalian pergi ke settings. Nah, di bagian setting ini kalian scroll ke bawah gini, ada Siri dan Search ya. Nah, di bagian sini yang paling mencolok adalah di bagian aplikasinya. Nah, di sini nih. Di sini adalah kalian wajib atur semua aplikasi yang memang terkoneksi dengan Siri. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena Siri ini pada dasarnya sering mempelajari aplikasinya. Jadi, kalau bagi kalian yang aplikasi ini tuh nggak butuh fitur Siri ya, kalian lebih baik kalian disable aja seperti ini misalkan. Kalian disable aja karena seperti yang gue bilang tadi, learn from this app. Nah, si Siri ini tuh akan mempelajari aplikasi ini gitu loh. Jadi menurut gue kalian disable aja, ataupun kalau memang nggak penting semuanya disable. Kalau bagi kalian nggak penting ya, karena menurut gue itu cukup membantu juga buat iPhone kita jadi lebih cepat. Jadi si Siri tuh nggak mempelajari semua aplikasi yang ada di iPhone kita kayak gitu loh. Cukup yang memang sesuai kebutuhan kita aja kayak gitu. Oke, ya masih di aplikasi setting. Tips selanjutnya yaitu iPhone storage. Nah, iPhone storage ini adalah berhubungan untuk delete data yang sudah tidak terpakai, bukan untuk kosongin other storage ya. Beda nih cuy, kalau kalian mau ngosongin other storage, kalian bisa nonton di video sebelumnya yang ini. Nah, kalian bisa nonton video itu aja. Oke, nah kita pergi langsung ke general, lalu ada iPhone storage ya. Nah, di sini kalian sortir ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian sudah nggak gunakan ataupun datanya ada tapi aplikasinya masih terinstall kayak gitu. Nah, di sini gue contohkan podcast ya. Nah, di sini nih kalian bisa edit lalu kalian delete kalau memang udah nggak butuh. Kalian delete. Nah, lumayan kosongin datanya kayak gitu loh. Tapi aplikasinya tetap keinstall. Nah, menurut gue itu adalah cara yang cepat juga untuk kalian lebih membuat si iPhone ini jadi lebih cepat kayak gitu cuy. Itu adalah salah satu caranya sih kayak gitu. Oke, kita next langsung. Masih tetap di settingan. Tips selanjutnya adalah kamera settings. Oke, di kamera tentunya pada saat settings kalian pergi ke kamera ini. Nah di bagian sini adalah formatnya. Kalian ini menggunakan format apa? Most compatible atau high efficiency. Kalau misalkan storage kalian kecil, maybe di 64 GB atau 128 GB, menurut gua saranin kalian menggunakan high efficiency. Oke, gua di sini menggunakan most compatible karena gua itu size-nya juga storage gua 256 GB. Jadi dan gua berlangganan Apple One juga dengan iCloud storage 200 GB. Jadi menurut gua most compatible itu meskipun size-nya gede, gua nggak peduli sih. Kalau high efficiency formatnya gede, format tinggi, tapi size-nya kecil kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau high efficiency itu formatnya itu format tinggi, misalkan 4K tapi size-nya tuh kecil di reduce. Tapi kalau misalkan kalian memang butuh size yang gede dan kalian nggak bermasalahin storage, silakan aja kalian pilih most compatible. Jadi gue tetap sarankan untuk high efficiency. Oke? Nah, di sini kalian bisa aturkan nih recordingnya untuk video kalian menggunakan format apa ya. Terserah, kalian bisa bebas sesuaikan kebutuhan kalian seperti ini gitu loh. Oke, kayak gitu saran dari gua. Oke, next masih tetap di settingan karena ini iOS 14 yaitu pada App Store. Oke, kita search di sini App Store. Nah, di bagian sini jangan semua kalian enable automatic update ataupun download. Oke, itu sangat berpengaruh sekali cuy. Jadi menurut gue kalian itu disable aja seperti kalian bisa lihat di sini. Gua disable semua, bahkan offload unused apps gua disable juga karena gua nggak terlalu peduli ya dengan aplikasi yang keinstall tapi nggak gua gunakan karena gue memang storage gede. Tapi gue di sini condong ke disable untuk apps update, automatic download gitu. Itu kalian disable aja sih menurut gue. Itu tips yang sangat ngebantu banget buat iPhone kalian jadi lebih cepat kayak gitu cuy. Lanjut, masih tetap di settingan. Ini yang paling penting banget dan ini yang paling suka mengganggu juga, ataupun ini yang paling membuat iPhone kita terkadang suka ada sedikit lemotnya mungkin. Oke, ada pada bagian notification. Nah, di notification ini kalian atur semua aplikasi, jangan semua kalian onin. Di sini kalian bisa lihat off. Gua sortir bener-bener aplikasi mana yang memang perlu ada notifikasi. Jika tidak, gua akan offin. Atau kalau memang perlu, kalian bisa pilih di sini, kalian pilih never. Semua aplikasi nggak usah ada notifikasi, tapi di aplikasinya ada badge-nya gitu loh. Paham ya? Jadi di sini gua sortir, kalian bisa lihat sendiri off, ada notifikasi off. Jadi gua nggak semuanya gua enable notifikasinya.
ya. Nah, itu balik ke masing-masing pengguna iPhone, oke? Jadi gua sortir. Kalau kalian memang mau sortir ya kalian sortir aja aplikasi mana aja yang memang layak ada notifikasi dan memang tidak layak atau tidak perlu adanya notifikasi, kayak gitu cuy. Ya, oke, next masih di settingan. Kita sekarang pergi ke Safari di settingan. Oke, di sini ada Safari, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada Safari. Kenapa Safari menurut gua ini yang paling pengaruh sih? Ya, harus dikontrol penggunaannya seperti web apa aja yang kalian buka. Terus kalau lo habis buka web, di close nggak tabnya gitu ya. Kalau kalian malas manual nge-close tab-tab yang udah kalian habis buka gitu, kalian bisa pilih di sini nih di bagian tabsnya kalian pilih close tab. Nah, di sini kalian pilih after one day, after one week atau one month. Oke, kalau memang kalian males nge-close tabs di Safari tab ya, tab Safari, nge-close tab Safari itu secara manual kalian males ya, kalian bikin after one day, one week atau one month tuh kebutuhan kalian semua sih gitu loh. Balik lagi ke kebutuhan kalian kayak gitu. Ya, tidak ketinggalan juga tentunya di Safari kalian juga harus memanage history dan website data. Oke, di sini kalian sering-sering aja clear history and data, atau kalau kalian mau sortir kalian bisa gunakan di advance. Nah, di website data kalian bisa sortir di sini karena tadi gue udah clear jadi nggak ada. Nah, di sini kalian bisa sortir mana data yang kalian delete ataupun mana data yang tetap biarkan ada, kayak gitu cuy. Nah, ini Safari tuh paling berpengaruh banget sih gitu. Jadi harus clear dan close tab juga harus kayak apa namanya, terserah kalian kebutuhan kalian after one day, one week atau one month gitu. Paham ya? Oke, next yaitu tetap masih pada settingan. Ini adalah yang paling cukup berpengaruh banget sih menurut gue, yaitu reduce motion ya. Reduce motion ini menurut gue cukup berpengaruh ya, adanya di accessibility ya, lalu di motion. Nah, di sini kalian enable aja motionnya. Tunggu, gue akan kasih tahu dulu ke kalian kenapa harus di enable. Kalau kalian disable reduce motion ya, jadi kalau kalian close aplikasi maka akan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian enable reduce motion ya, ketika kalian close aplikasi hanya cukup kayak gitu aja. Dan itu sangat ngebantu banget untuk masalah baterai serta kinerja si iPhone kita, kayak gitu cuy. Itu menurut gue itu salah satu cara juga untuk membuat iPhone kita jadi lebih cepat. Jadi ketika kalian buka aplikasi seperti itu, kalian close kayak gini. Nah, tapi balik lagi kalau kalian yang memang suka dengan animasi, ya silakan aja, gue nggak masalah gitu loh. Jadi tips kali ini itu gue sharing, tapi bagi kalian juga balikin ke diri kalian, kebutuhan kalian dan kesukaan kalian gitu loh. Gue hanya memberikan tips dan rekomendasi aja gitu. Oke, jadi reduce motion tuh cukup membantu sih menurut gue. Ya, tips selanjutnya adalah tips terakhir. Ini yang sering gue lakuin nih cuy, yaitu force restart iPhone kita. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan iPhone 5 series hingga 6s series itu pastinya kan menggunakan tombol home. Sedikit berbeda nih dengan iPhone yang Face ID. Caranya tuh kalian tekan tombol power atau sleep wake ini dengan berbarengan dengan tombol home kalian. Ini untuk iPhone 5 hingga iPhone 6 series dulu ya, 6s series ya. Kalian tekan berbarengan hingga muncul logo Apple, baru kalian lepas. Oke. Nah, buat teman-teman yang menggunakan iPhone 7 hingga 8 series itu juga ada tombol home kan, tapi sedikit berbeda dengan tombol home yang sebelumnya. Caranya itu tekan tombol volume up lalu volume down. Setelah itu kalian tekan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Oke. Nah, cara itu sama dengan iPhone yang menggunakan Face ID. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan iPhone Face ID, caranya itu sama, tekan tombol volume up, lalu volume down, lalu power seperti ini hingga muncul logo Apple baru dilepas. Oke, paham ya? Kita tunggu ini sampai muncul logo Apple baru gua akan lepas tombol powernya. Kalian bisa lihat, ini adalah cara force restart. Ini menurut gue ini cara yang menurut gue ngebersihin RAM dan segala macem sih. Ini yang sering gue lakuin. Nah, setelah muncul logo Apple ini kita lepas tombol powernya lalu diemin hingga masuk home screen. Kayak gitu cuy. Nah, setelah sudah masuk home screen seperti ini, ya udah kalian bisa gunakan seperti biasa aja, seperti layaknya iPhone kalian aja seperti biasa gitu. Dan cara ini lumayan efektif ya, lumayan merefresh semua hardware yang ada di iPhone kita kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Itu namanya force restart ya, kayak gitu. Ya, overall segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga tips tadi bisa membantu dan membuat pencerahan bagi kalian yang menggunakan iPhone khususnya pemula. Oke. So, jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.